Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farnita Ristalandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode revisi. Pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud metode revisi sendiri. Metode revisi sendiri adalah metode analisa untuk mengetahui sustainability dari perikanan secara multidisipliner yang didasarkan pada teknik ordinasi atau menempatkan sesuatu pada urutan atribut yang terukur dengan multidimensional scaling. Di sini kita akan mengambil satu contoh penelitian yang menggunakan metode revisi, yaitu analisis keberlanjutan revisi dalam pengelolaan sumber daya ikan kakap merah di perairan Tanjung Pandan. Metode penelitian sendiri, untuk metode pengambilan contoh, kita akan mengambil secara convention sampling, yaitu masing-masing alat tangkap diambil sebanyak 30 responden, yang terdiri dari 25 orang nelayan sebagai pelaku utama dan 5 orang dari unsur pemerintah, baik dari staf dinas perikanan maupun petugas pelabuhan perikanan. Untuk pengumpulan data sendiri, di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun berdasarkan hasil wawancara, sedangkan data sekunder dihimpun berdasarkan laporan jurnal maupun hasil-hasil kajian, baik dari instansi terkait, baik yang berlokasi di daerah penelitian maupun di luar lokasi penelitian. Untuk metode analisis data sendiri, di sini ada 5 dimensi yang akan kita analisis tingkat keberlanjutannya. Yang pertama dimensi ekologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga teknologi, sosial, dan etik. Di sini dengan menggunakan perangkat lunak grafis, kita akan memperkuatnya dengan menggunakan uji Monte Carlo, dan selanjutnya untuk mengetahui atribut yang paling berpengaruh sebagai pengukir, maka dilakukan analisis leverage. Di sini ada 9 atribut yang akan kita uji. Yang pertama tingkat pemanfaatan SDI, yang kedua ukuran ikan hasil tangkap, yang ketiga jumlah hasil tangkapan, yang keempat keragaman ikan, yang kelima hasil sampling, yang keenam lokasi daerah penangkapan, yang ketujuh daerah konservasi, yang kedelapan musim tertutup atau closed season, yang kesembilan adalah kualitas lingkungan. Ini adalah contoh satu template aplikasi revisi, di mana nanti ke-9 atribut itu akan dimasukkan ke tabel-tabel ini, kemudian kita akan run. Ini contohnya hasilnya, tapi di sini tidak saya tulis dulu karena merupakan hasil penelitian. Nah, dari hasil run tersebut maka diperoleh bahwa posisi keberlanjutan dimensi ekologi di sini menggunakan metode revisi dan diperkuat menggunakan metode Monte Carlo. Jadi di sini diperoleh hasil bahwa dari dimensi ekologi, status pemanfaatan sumber daya ikan kakap merah di Tanjung Pandan baik dengan menggunakan pancing atau bubu berada pada kategori keberlanjutan, yaitu berada di antara skor 26 sampai 50. Sedangkan berdasarkan skor tersebut secara ekologi, upaya pemanfaatan sumber daya ikan kakap merah dengan pancing sedikit lebih berkelanjutan dibanding alat ingkap bubu. Hal ini dapat dipahami dengan adanya pengoperasian alat tangkap pancing lebih sedikit baik dalam hal keragaman maupun ukuran daya ikan. Nah, setelah menggunakan metode revisi yang diperkuat oleh metode Carlo, di sini akan kita melanjutkan dengan analisis leverage pada dimensi ekologi. Dan berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh bahwa dimensi ekologi dari 2 atribut utama yang punya daya ungkit tinggi adalah atribut hasil sampling yang memiliki pengaruh standar error sebesar 5,39 dan atribut daerah konservasi dengan nilai 3,23. Hal ini berarti bahwa dalam merumuskan kebijakan upaya menekan status keberlanjutan dari dimensi ekologi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kedua atribut tersebut. Nah, di sini untuk kriteria kedua pada dimensi ekonomi ada 9 atribut juga. Kita uji berdasarkan hasil revisi, diperoleh data sebagai berikut, di mana untuk dimensi ekonominya berada di kategori cukup berkelanjutan dengan poin 51 sampai 75. Jadi secara ekonomi, alat tangkap bubu sedikit lebih baik dibandingkan alat tangkap pancing. Untuk dimensi teknologi, di sini ada 9 poin juga, di mana hasil revisinya adalah sebagai berikut.
Jadi kesimpulannya adalah dari dimensi teknologi, status pemanfaatan sumber daya ikan kakap merah di Tanjung Pandan baik dengan menggunakan pancing maupun bubu berada di kategori cukup berkelanjutan dengan skor 51 sampai 75. Dan dari dimensi sosial di sini juga ada 9 atribut dengan hasil analisis revis diperoleh bahwa baik dengan menggunakan pancing maupun bubu berada pada kategori kurang berkelanjutan, yaitu berada di skor antara 26 sampai 50. Untuk dimensi berikutnya, dimensi etik juga ada 9 atribut dengan hasil analisis revisnya yaitu baik dengan menggunakan pancing maupun bubu berada pada kategori kurang berkelanjutan dengan skor 25 sampai 50. Demikian hasil penjelasan saya mengenai metode revis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.